Ya, selamat siang Sobat Sehat semuanya. Kembali lagi kita di dalam prognosa. Sebelumnya kami mohon maaf karena ada kendala teknis di sinyal kami ya. Baik, kita kembali ke live kita untuk di pagi hari ini di dalam tema Jaga Buah Hati dengan imunisasi di dalam rangka memasuki bulan imunisasi anak nasional ya, bersama Dr. Agus Wijata, spesialis anak. Dokter, mohon maaf dokter karena tadi ada kendala teknis ya di sinyal kita. Bisa diulang ya dok ya untuk pentingnya imunisasi untuk anak-anak agar orang tua lebih aware gitu dok. Iya. Jadi memang imunisasi ini sangat penting karena kesehatan itu adalah sebuah upaya ya, sebuah ikhtiar. Jadi untuk diupayakan apa? Pertama mesti hidup sehat, lingkungan yang sehat, makanan yang bergizi, dan jangan lupa vaksinasi. Nah, vaksinasi ini tujuannya adalah mencegah penyakit. Jadi penemuan terbesar salah satunya di dalam bidang kesehatan adalah vaksinasi ini atau imunisasi untuk kita bisa mengenali, dan ini sudah terbukti juga Mas Yon pada waktu COVID kemarin begitu cepat kita langsung respon membuat vaksinnya, dan itu membantu sekali mencegah keparahan yang bisa terjadi. Itu salah satu fungsi dari vaksinasi. Jadi vaksin itu membentuk tentara agar tubuh kita bisa melawan penyakit gitu ya dok ya. Ya. Baik, terkait untuk imunisasi wajib dok yang digratiskan pemerintah yang harus diberikan untuk anak-anak itu apa aja dok? Iya, jadi saat ini ada 6 jenis imunisasi yang digratiskan pemerintah. Imunisasi gratis yang diwajibkan karena sudah gratis, yaitu BCG, DPT, kemudian polio baik suntik ataupun tetes, kemudian hepatitis B, hemofilus influenza, dan campak rubella. Campak rubella jadi satu ya. Mulai lahir sudah bisa diberikan ya dok ya? Ya, sudah mulai lahir. Baik diberikan. Dokter, sebenarnya banyak pertanyaan dok untuk Sobat Sehat yang masuk ke WA kita dok. Anak saya itu telat dapat imunisasi, misalkan MR gitu ya dok, harusnya jadwalnya tanggal sekian tetapi kelupaan. Itu harus apa yang harus dilakukan oleh orang tua dok? Iya, jadi kalau kelupaan tidak perlu takut. Ini ada yang namanya kejar tayang atau catch up ya. Jadi imunisasi bisa dikejar. Lebih baik diberikan ya, lebih baik terlambat daripada tidak. Jadi diberikan saja. Dengan imunisasi itu contoh seperti tadi Mas Yon, MR atau campak rubella itu diberikan di usia 9 bulan, maka 9 bulan ke atas. Jangan sebelum 9 bulan. Yang penting naik ya dok ya waktunya ya. Mundur boleh, jangan maju. Baik. Kami masih mengundang Sobat Sehat semuanya, para orang tua nih untuk bisa bergabung saya dan Dr. Agus nih untuk bisa berbincang-bincang tentang imunisasi untuk anak. Sebelum anak sakit lebih baik diberikan benteng dulu gitu ya dok ya. Betul sekali. Dalam bentuk imunisasi. Baik dokter, ada beberapa imunisasi yang memang ada efek samping ya dok ya. Ya, betul. Kira-kira apa aja dok efek samping pemberian imunisasi? Jadi semua imunisasi itu sebetulnya ada efek sampingnya. Karena ini kan termasuk obat, bahan kimia yang masuk ke tubuh kita, otomatis pasti biasanya ada efek samping. Efek samping atau KIPI, kalau kita bilang kejadian ikutan pasca imunisasi, itu ada yang dari ringan sampai berat. Nah, yang ringan seperti apa sih Mas John? Seperti contoh nyeri pada bekas suntikan ya, kemudian demam ringan ya, kemudian apa itu? Pusing itu bisa, atau kadang muntah, kadang juga diare itu bisa terjadi. Tetapi presentasinya kecil biasanya, tergantung dari, dan masing-masing efek samping ini tergantung dari jenis vaksinnya. Ya, contoh seperti DPT. DPT itu efek sampingnya 80% demam. Jadi kalau dari 10 anak ada 8 anak yang demam, itu DPT yang lokal. Kalau DPT import atau DPT yang kalau kita biasa bilang DPT tidak bikin demam, itu sebenarnya tetap ada efek demamnya, tapi hanya 5% doang. Jadi kalau 5%, 20 anak baru ada 1 kira-kira yang kemungkinan demam, betul. Seperti itu. Memang ada efek samping yang akan diterima oleh anak itu ya dok ya, tapi memang itu harus diberikan untuk anak supaya anak itu bisa menjaga
tubuhnya bisa bisa aktif untuk melawan virusnya itu ya dok ya. Iya. Baik Betul. dokter, itu tadi kita berbicara tentang apa itu vaksin yang diwajibkan oleh pemerintah. Nah ini mungkin setelah ini saya akan bertanya tentang vaksin apa yang bisa direkomendasikan oleh dokter anak kepada anak di luar untuk vaksin yang direkomendasikan oleh pemerintah dok ya. Iya. Mungkin ini adalah salah satu pertanyaan yang banyak muncul nih di benak para orang tua. Mungkin pengetahuan tentang vaksin tambahan ini belum terlalu familiar dok untuk di benak masyarakat umum dok. Mungkin bisa dijelaskan dok lebih detail gitu ya dok ya tentang vaksin tambahan dok. Iya, jadi sebetulnya di sini saya mau meluruskan. Jadi tidak ada sebetulnya istilah vaksin wajib dan tidak wajib. Karena beberapa kali sering orang tua bertanya saya, dok saya vaksin wajib sudah. Yang lainnya kan tidak wajib. Namanya tidak wajib berarti ya nggak diberikan kan nggak apa-apa. Oh tidak begitu. Tidak begitu Fulgoso. Banyak bilang gitu ya. Jadi begini, istilahnya bukan vaksin wajib dan tidak wajib, tetapi vaksin tanda kutip gratisan dan bayar sendiri. Nah, jadi vaksin yang gratis ini vaksin yang dibiayai oleh pemerintah kita. Nah, vaksin ini karena gratis ya mbok dikasih. Nah, makanya ada istilah wajib seolah-olah. Tapi itu istilah itu jadi pedang bermata dua. Jadi seolah-olah yang tidak wajib ya namanya tidak wajib ya tidak usah dikasih. Salah sekali karena apa? Masing-masing penyakit itu vaksinnya sendiri. Jadi kalau ada 10 penyakit ya otomatis 10 vaksin. 10 vaksin. Nah, sedangkan vaksin yang dibiayai pemerintah itu adalah vaksin-vaksin yang saat ini masuk di APBD yang saat ini ditanggung oleh pemerintah Indonesia dan itu bisa menyebabkan katastrofik atau bencana massal. Nah, contoh vaksin COVID kemarin itu bikin pandemi bencana massal itu semua ditanggung pemerintah. DPT, difteri itu kalau nggak divaksin, wah bisa jadi kejadian massal juga. Seperti yang pernah terjadi di beberapa wilayah Indonesia itu ada wabah difteri kalau kita pernah baca itu kejadian seperti itu. Itu aja sudah digratiskan, masih ada. Gitu ya, kan, ya? Nah, bayangkan kita juga vaksin COVID ini udah digratiskan, masih ada yang nggak mau. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi masih banyak lagi vaksin yang bisa diberikan untuk buah hati kita semua. Gimana dok? Seberapa banyak dok? Gampang. Caranya search aja di internet jadwal imunisasi IDAI, maka di situ orang tua sekalian akan tahu tuh apa saja yang bisa diberikan sesuai umurnya, begitu. Oke, untuk Bapak Ibu semuanya yang mungkin kurang paham nih atau membutuhkan penjelasan terkait imunisasi lebih lengkap gitu ya dok ya, bisa berkunjung nih ke Rumah Sakit Panti Waluyo bertemu dengan Dr. Agus. Prakteknya setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Untuk Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 2 ya dok ya. Di hari Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu semuanya bisa bertanya-tanya melalui WA kami di 08156717076. Sayangi anak kita ya dok ya, sayangi buah hati kita dengan memberikan imunisasi gitu ya dok ya. Baik, tadi ada satu pertanyaan yang sudah masuk dari mana tadi ya? Dari Arinda Wedinia. Adakah persiapan khusus misal diberi obat supaya ketika imunisasi tidak panas dok? Iya. Jadi ada beberapa yang memang memberikan obat demam saat setelah imunisasi. Jadi ada setelah diberi imunisasi langsung dikasih obat demam. Boleh nggak sih dok begitu? Nah, ini tidak disarankan. Kenapa? Karena memang sudah ada penelitiannya bahwa demam itu adalah salah satu respon tubuh di dalam membentuk antibodi. Nah, apabila demam ini dihilangkan, maka ternyata respon antibodi yang muncul itu tidak efektif. Jadi mungkin harusnya bisa 90%, ini jadi cuma 75%. Ya, atau 70% atau bahkan di bawah itu. Sehingga memang tidak disarankan, tidak dianjurkan untuk memberikan obat penurun demam saat belum muncul gejala. Gitu, jadi Mas Jan. Jadi kalau gejala ada baru dihilangkan gejalanya, tetapi bukan kita
mencegah gejala timbul begitu. Oke, mungkin ini yang Gitu. persepsi yang mungkin perlu diluruskan ya, Dok ya, untuk sobat sehat semuanya, karena banyak sekali orang tua, wah imunisasi DPT nih, siap-siap panas gitu ya, diberi obat paracetamol dulu. Diberi gitu. obat dulu, jangan. Oke, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi karena pada waktu imunisasi DPT kita juga harus melihat kalau anak demam, demamnya seberapa. Makanya kita perlu pentingnya punya termometer, demamnya seberapa. Kalau pada usia DPT kan usia di bawah 1 tahun ya, yang pertama itu usia 2 bulan. Toleransi suhu anak adalah suhu normalnya itu sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi kalau di imunisasi DPT, kemudian dia naik, misal masih di bawah 38, yaitu 37,8 atau 37,7, maka yang pertama kita lakukan adalah jangan beri obat demam dulu, tapi apa? Beri minum yang banyak, istirahat. Kemudian 2 jam atau 4 jam lagi diukur suhu anak. Kalau turun, maka cukup, tidak perlu diberikan obat penurun demam. Tapi kalau malah naik, nah misalnya 38 lebih, baru mulai diberikan obat penurun demam. Jadi Bapak Ibu sekalian di rumah juga harus bijaksana. Jangan juga, oh kalau begitu saya lebih baik tidak kasih obat demam. Itu juga tidak boleh, karena apa? Bahaya. Nanti anaknya bisa kejang kalau terlalu tinggi demamnya. Begitu. Oke, baik. Itu tadi informasi yang sudah lurus ya dari Dokter Agus ya tentang pemberian obat demam. Baik, Dokter. Kita menginjak untuk di segmen terakhir, Dok. Bisa memberikan tips untuk orang tua nih, Dok. Mungkin yang orang tua masih pikir-pikir, Dok, memberikan imunisasi untuk anaknya, Dok. Iya. Memang imunisasi ini penting untuk anak-anak kita. Tetapi memang banyak, Mas Yon, di belakang itu kan imunisasi ini memerlukan budget ya. Betul. Ya, tidak semua imunisasi mahal, tidak semua. Nah, bisa dikonsultasikan dahulu, bisa ditanyakan dahulu. Memang penting sekali untuk mencegah terjadinya penyakit. Jadi lebih penting mencegah terjadinya penyakit, harus diingat ini, dibanding mengobatinya. Karena kalau mengobati itu artinya sudah ada yang rusak. Nah, kalau sudah ada yang rusak, kemungkinan untuk kembali lagi mungkin tidak 100%. Jadi seperti pada COVID ini, ya lebih baik kita tidak mencegah terjadinya COVID daripada kena COVID disembuhkan. Karena kena COVID disembuhkan belum tentu balik. Gitu. Jadi lebih bahaya. Sama seperti beberapa penyakit yang lain yang bisa bersinergi dengan imunisasi yang ada sekarang. Contoh, vaksin influenza yang ada sekarang yang kuadrivalen itu sudah terbukti mencegah keparahan terjadinya COVID. Jadi bukan mencegah COVID, Mas, tetapi mencegah keparahan yang terjadi. Nah, vaksin pneumokokus itu juga bisa. Bahkan yang terbaru ini adalah vaksin varicella, itu ternyata memiliki efektivitas 85% untuk mencegah cacar monyet yang sekarang baru trending di Afrika ya, yang beberapa negara Eropa juga sudah mulai kena. Untungnya di Indonesia saat ini belum ada laporannya. Begitu. Kemudian ada yang di penyakit seperti hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya. Makanya ini disarankan anak-anak untuk bisa mendapatkan imunisasi hepatitis A dan hepatitis B. Kalau sudah dapat hepatitis B, jangan lupa hepatitis A-nya. Karena ini juga bisa jadi faktor yang saat ini kita belum tahu mencegah untuk terjadinya kena penyakit hepatitis. Jadi ada beberapa dan berkesinambungan ini untuk pemberian vaksin. Jangan lupa, kalau di Panti Waluyo ini, kita bayi baru lahir, itu gratis vaksin BCG dan polio. Jadi, sudah dilengkapin. Oh iya, sorry. Tambah satu lagi gratisnya, hepatitis B. Nah, jadi itu sudah lengkap untuk perlindungan di awal dari kelahiran sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kemudian sebisa mungkin, sesegera mungkin kita memberikan vaksinasi. Karena vaksinasi ini ibarat tameng atau ibarat payung
saat hujan beda kalau kita pakai payung dengan kita tidak pakai payung. Maka kalau yang pakai payung ya tidak basah kuyup. Kalau yang tidak pakai payung maka dia akan basah kuyup dan bisa sakit. Nah, ini sangat penting untuk anak-anak karena inilah yang membuat anak kita bisa sehat. Jadi harus diingat Bapak Ibu sekalian, sobat sekalian, kalau kesehatan itu diupayakan, bukan instan. Jadi tidak bisa dibeli. Begitu, Mas. Betul sekali, dokter. Mencegah lebih baik daripada mengobati, gitu ya, Betul, dok ya. Jadi untuk para orang tua sekalian, pentingnya imunisasi itu apa sudah dijelaskan oleh dokter Agus. Kenapa imunisasi itu harus diberikan sudah dijelaskan oleh dokter Agus. Sekarang sepertinya tidak perlu ragu lagi ya untuk bisa memberikan imunisasi kepada buah hati ya, dok ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang masih ingin berkonsultasi terkait imunisasi apa yang harus diberikan untuk buah hati Bapak Ibu semuanya, bisa datang ke Rumah Sakit Panti Waluyo di jam prakteknya Dr. Agus nih, di setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 2 siang, atau di hari Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Ada polisorenya juga kalau Bapak Ibu semuanya yang mungkin masih beraktivitas bekerja di pagi hari. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 18.30 sampai jam 19.30. Nah, bisa datang untuk bisa berkonsultasi dengan Dr. Agus, atau mau berkonsultasi melalui WA kami dulu juga bisa di 081567170776, atau melalui line telepon kami di 712077 ya. Baik, terima kasih untuk sobat sehat semuanya yang sudah bergabung bersama saya dan Dr. Agus membicarakan tentang pentingnya imunisasi untuk anak. Jadi sayangi buah hati, berikan imunisasi. Saya Yanstiadi dan Dr. Agus pamit. Sampai jumpa di prognosa berikutnya. Bye-bye.